Perkenalkan, nama saya Luisa Oje, saya dari kelas 2 keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu biomedik dasar yang dimulai dari anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi merupakan ilmu dasar dalam memahami tubuh manusia. Anatomi mempelajari struktur tubuh, sedangkan fisiologi mempelajari fungsi dan cara kerja bagian-bagian tubuh tersebut. Keduanya saling berkaitan dan tidak dipisahkan. Bagian-bagian tubuh. Tubuh dibagi dalam batang badan atau biasa disebut sebagai truncus, dan anggota badan atas atau anggota badan bawah yang biasa disebut dengan ekstremitas superior dan interior. Truncus dibagi menjadi kepala, leher, dan torso. Torso sendiri berdiri atas toraks atau dada, abdomen atau perut. Sistem tubuh manusia. Yang pertama ada sistem rangka. Pembagian sistem tubuh manusia yang pertama yaitu sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan tendon. Yang kedua ada ligamen dan tulang rawan. Yang kedua ada sistem otot. Sistem anatomi tubuh manusia dan fungsi selanjutnya yaitu otot. Di dalam sistem otot manusia terdiri atas 600 otot. Fungsi dari otot tersebut yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau yang bisa disebut juga dengan sistem yang dimana jantung bekerja sebagai pusat utamanya. Yang keempat ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan melibatkan organ-organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Dan yang kelima ada sistem endokrin. Yang keenam ada sistem saraf, yang ketujuh ada sistem pernapasan, dan yang kedelapan ada sistem kekebalan tubuh, yang kesembilan ada sistem limfatik, yang kesepuluh ada sistem ekskresi, yang kesebelas ada sistem urinaria. Baik, pembahasan kedua di sini kita akan membahas struktur sel, jaringan, dan sistem tubuh manusia. Yang pertama ada struktur dan fungsi sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh manusia. Setiap sel memiliki bagian-bagian utama yaitu membran sel untuk melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua ada sitoplasma. Yang kedua ada sitoplasma, di mana tempat berlangsungnya proses metabolisme. Dan yang ketiga adalah inti sel atau nukleus, di mana pusat pengendali aktivitas sel dan penyimpanan materi genetik. Dan yang kedua ada jaringan dan sistem tubuh manusia. Yang pertama jaringan tubuh. Sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut jaringan. Terdapat 4 jaringan dasar. Yang pertama jaringan epitel yang melapis permukaan tubuh dan organ. Yang kedua jaringan ikat yang menghubungkan dan menopang tubuh, tulang, darah, dan lemak. Yang ketiga ada jaringan otot untuk berfungsi pergerakan. Yang keempat ada jaringan saraf untuk menerima dan menghantarkan rangsangan. Dan yang berikutnya ada sistem tubuh manusia. Gabungan berbagai jaringan membentuk organ, dan organ-organ bekerja bersama dalam sistem tubuh antara lain sistem pernapasan atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada sistem pencernaan, mengolah makanan menjadi energi. Yang keempat ada sistem peredaran darah, dan yang kelima ada sistem saraf, yang keenam ada sistem otot dan rangka. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.